Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pelajaran Bapak ya Nak ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan rutin berolahraga secara teratur. Tetap jika keluar dari rumah jangan lupa menggunakan masker. Tetap selalu rajin cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk pelajaran Penjaskes kita yang pertama ini, kita mempelajari tentang yang namanya permainan bola besar. Di mana permainan bola besar tersebut terdiri dari permainan sepak bola, permainan bola voli, dan permainan bola basket. Yang pertama dulu kita bahas tentang permainan sepak bola. Mungkin sudah tidak asing lagi yang namanya permainan sepak bola. Tapi sedikit di sini Bapak akan menjelaskan supaya bisa lebih dimengerti, yaitu tentang awal mula sejarah sepak bola. Jadi sejarah sepak bola terutama di dunia. Jadi dalam salah satu dokumen militer, sejarah permainan sepak bola dimulai sejak tahun 206 sebelum Masehi di negara Tiongkok. Jadi pada masa pemerintahan dinasti Qin dan Han, masyarakat Tiongkok telah memainkan bola yang disebut dengan Su Chu. Su berarti menerjang bola dengan kaki dan Chu berarti bola dari kulit dan ada isinya saat itu. Jadi bola tersebut digunakan dari kulit binatang dengan aturan menendang, menggiring dan masukkan bola ke jaring yang dibentangkan di antara dua tiang. Kemudian permainan serupa juga dimainkan di Jepang sejak abad ke-8. Jadi masyarakat Jepang menyebutnya dengan nama kemari. Jadi bola yang digunakannya itu bola yang berasal dari kulit kijang, tapi bagian tengahnya terdapat lubang dan berisi udara. Jadi dalam bukunya yang berjudul The World Game, A History of Soccer, seorang sejarawan sepak bola bernama Bill Murray mengatakan bahwa permainan sepak bola telah dikenal sejak awal Masehi. Jadi saat itu masyarakat Mesir kuno telah mengenal teknik dengan membawa dan menendang bola yang terbuat dari buntalan kain linen. Jadi, dan juga menurut sejarah lain, di Yunani purba juga telah mengenal permainan serupa yang disebut dengan episkuro. Mungkin seperti itu ya penyebutannya, episkuro ya bisa jadi. Jadi bukti tergambar pada relief museum yang melukiskan anak muda sedang memegang bola dan memainkan dengan pahanya. Kemudian sejak sejarah sepak bola modern itu mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Jadi yang mengatakan adalah muasal sepak bola tersebut berasal dari Inggris. Nah, jadi permainan sepak bola tersebut telah dimainkan sejak pertengahan abad ke-19 di sekolah-sekolah pada tahun 1857. Kemudian klub sepak bola pertama dunia itu berdiri yaitu Sheffield Football Club. Jadi pada aturan 1863 terbentuk asosiasi sepak bola Inggris bernama Football Association atau FA. Jadi badan tersebut mengeluarkan peraturan permainan sepak bola sehingga permainan sepak bola tersebut menjadi lebih teratur, terorganisir dan mudah dinikmati penonton. Jadi mungkin sepak bola zaman modern ini sudah mulai ada peraturan dan sebagainya. Kalau zaman dulu mungkin lebih liar lagi gitu, tidak ada peraturan dan sebagainya. Yang penting bagaimana cara mereka menendang dan memasukkan bola tersebut ke dalam jaring, terserah bagaimana caranya. Nah, itu dulu. Sekarang sudah ada peraturan pada saat masuk zaman modern. Oke, the next kita lanjut ke sejarah sepak bola yang ada di Indonesia. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang sejarah sepak bola dunia dari awal sampai dengan perkembangan sepak bola modern, secara singkat tadi sudah dijabarkan. Sekarang masuk ke dalam sejarah sepak bola dunia Indonesia. Ulangi, sejarah sepak bola Indonesia. Indonesia diawali dengan berdirinya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau biasa juga kita sebut dengan PSSI yang berada di Yogyakarta pada tanggal 19 April 1930 yang waktu itu dipimpin oleh Suratin Sosro Sugondo. Jadi dalam Kongres PSSI di Solo, organisasi tersebut mengalami perubahan nama menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Jadi sejak itu kegiatan sepak bola semakin sering digerakkan oleh PSSI dan makin banyak rakyat yang bermain di jalan ataupun alun-alun tempat kompetisi perserikatan diadakan. Jadi zaman dulu itu
di Indonesia ini sudah mulai dibentuk kongres yang namanya PSSI, Persatuan Sepak Bola Indonesia. Jadi organisasi tersebut itu sudah ada, bahkan Pakubono ke-10 itu di Yogyakarta mendirikan sebuah stadion yang namanya Sriwedari. Kemudian sepeninggalan Suratin Sosrogondo, prestasi tim nasional sepak bola Indonesia jika tidak terlalu memuaskan. Karena memang pembinaannya zaman dulu itu tidak maksimal gitu kan. Jadi pada era 1970-an beberapa pemain Indonesia sempat bersaing dalam kompetisi internasional. Seperti Ramang, Sucipto Suntoro, Roni Patinasarani, dan Tan Leong How. Jadi dalam perkembangannya PSSI telah memperluas kompetisi sepak bola dalam negeri dengan menyelenggarakan Liga Super Indonesia, Divisi Utama, Divisi 1, Divisi kedua, dan pemain non-amatir. Serta Divisi 3 untuk pemain amatir. Jadi PSSI itu mengembangkan kompetisi sepak bola. Selain sepak bola laki-laki, dikembangkan juga menggunakan sepak bola wanita. Dan juga dikembangkan juga menjadi kompetisi dalam kelompok umur-umur tertentu seperti U15, U17, U19, U21, dan U23. Demikian penjelasan dari Bapak. Sampai ketemu minggu depan. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.